pakai masker ya betul, karena saya pakai masker. Oh. Karena ya itu, karena isoman ya. Jadi Oh iya, Pak Andi lagi isoman nih, Power People. ya, jadi ya memakai masker ini salah satu dua bagian dari itu. Kemarin Pak Ari isoman sambil mengajar, hari ini Pak Andi. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Ya. Oke, silakan. Oke, selamat pagi Power People. Ini kita ke pertemuan yang kedua gitu ya. Minggu lalu kita ketemu di Excel. Minggu ini kita ketemu, kita bicara dalam topik berpikir sistem. Nah, tadi Bu Clara sudah kasih semacam intro dan kelihatannya Power People belum pernah banyak yang belum pernah dapat tentang topik ini gitu ya. Jadi mungkin kita akan maju pelan-pelan. Yang penting Power People paham dan bagaimana mempraktikkan bagaimana cara berpikir sistem ini. Oke, gitu ya. Jadi ini dua bahannya, silakan di-download, silakan ditonton. Nah, cuma kalau yang nonton ini nanti kita nonton bersama aja supaya Power People semuanya lihat filmnya gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dengan ini dulu ya, sistem berpikir sistem. Itu ada dua kata tuh, berpikir dan sistem. Nah, kalau berpikir ya mestinya teman Power People udah tahu ya, berpikir tuh kayak apa gitu. Tiap hari berpikir kan. Nah, mungkin yang perlu lebih diklarifikasi adalah sistem. Sistem itu apa? Jadi definisi dari yang Daniela Meadows yang tadi, rujukan yang di depan yang saya berikan tadi, itu mengatakan sistem itu seperangkat komponen yang bekerja bersama dalam satu lingkungan tertentu ya untuk melakukan fungsi apapun dengan tujuan untuk mencapai goals-nya begitu ya. Jadi bekerja bersama untuk mencapai goals tertentu. Jadi berpikir sistem itu kalau kita gabung kata-katanya itu kita mencoba berpikir untuk melihat sebuah fenomena secara utuh, bukan secara bagian. Right? Kenapa berpikir sistem itu penting? Nah, ini jawabannya sangat jawaban normatif. Karena era digital ini semuanya terhubung, sehingga perlu cara berpikir yang holistik. Oke, mari kita stay sampai situ dulu. Ya, kita tonton dulu film yang saya siapkan, yang saya berikan tadi di atas. Oke, sebentar ya. Oke. Bisa Pak Andi? Ya, sebentar. Saya mau share dulu filmnya. Sudah tershare kah filmnya? Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Oke. Program KHSB. Ya, silakan. Sebuah program kuliah gratis yang bisa diakses kapan saja. Suaranya kecil. Segala bangsa. Pernahkah Anda berpikir ada beberapa orang yang sukses dalam hidupnya, tapi waktu muda dulu dia mengalami putus sekolah? Nah, gara-gara Anda baca yang beginian nih, tiba-tiba Anda juga terpengaruh untuk bisa sukses seperti mereka. Anda pun harus putus sekolah dulu. Nah, sudah putus sekolah, putus cinta pula. Nah, ternyata nih ya, banyak permasalahan di dunia ini yang tidak bisa didekati hanya dengan cara berpikir linear seperti itu. Karena yang namanya kesuksesan seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh putus atau tidaknya sekolah. Karena kesuksesan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait secara sistemik. Nah, itulah sebabnya episode KHSB kali ini kita akan membahas tentang apa itu system thinking.
Mungkin Anda pernah mendengar cerita beberapa sawah setelah disemprot pestisida dalam jangka waktu panjang, ternyata hamanya justru semakin banyak. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nah, memang benar nih, yang namanya pestisida memang membuat hama itu mati. Tapi populasi hama yang berkurang di suatu tempat juga akan membuat predator pemakan hama itu akan pergi dari tempat itu. Ya, jadinya karena tidak ada predator pemakan hama, hama akan berkembang biak dengan lebih cepat dari sebelumnya. Bukan hanya itu, pestisida ternyata membuat hama semakin resisten, yang pada gilirannya akan semakin sulit untuk dibasmi. Nah, sistem thinking ini mengajak kita untuk berpikir bahwa untuk mencapai C, kita tidak harus melalui A dan B. Sistem thinking mengatakan jika kita ingin melakukan A dan B, bisa saja hasilnya akan mempengaruhi munculnya D dan E, yang akan menghasilkan F yang justru akan mengganggu munculnya C. Pusing kan? Nah, Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline mengatakan, berpikir sistem adalah suatu disiplin untuk melihat suatu fenomena secara utuh, bukan hanya perbagian saja. Bagaimana mengidentifikasi pola perubahan bukan hanya sekedar potret statis untuk memahami keterkaitan antar bagian yang membentuk karakteristik suatu sistem. Nah, sistem thinking akan melihat serangkaian proses sebagai sebuah sistem yang saling terkoneksi. Jadi inti dari sistem thinking adalah memahami relasi dinamis antara banyak variabel, bukan hanya sebab akibat dalam suatu fenomena. Nah, kita sering nih ya berpikir linear. Misalnya, kemacetan di Jakarta bisa diatasi dengan membangun lebih banyak jalan. Padahal semakin banyak jalan, semakin banyak juga mobil yang masuk nih ke Jakarta. Akhirnya jadi makin macet kan? Macet lagi, jalanan macet. Nah, padahal nih ya, kemacetan bukan hanya perkara jalan yang kurang saja, tapi bisa saja mungkin karena jumlah mobil yang terlalu banyak. Nah, mobil yang terlalu banyak bisa saja disebabkan karena faktor ekonomi, tapi juga faktor sosial, gaya hidup, budaya, faktor hukum, politik, dan yang lainnya. Jadi, solusinya adalah gabungan banyak faktor, jalan yang ditambah, pajak STNK yang mungkin juga harus dinaikkan, parkir yang bisa dipermahal, atau membuat alternatif moda transport umum yang nyaman tapi murah. Nah, jika semua faktor itu terlalu rumit untuk dilakukan di Jakarta, mungkin solusi mengatasi kemacetan ya pindah aja ibu kotanya di luar Jawa. Nah, atau memindahkan jalan ya di bawah tanah seperti yang dilakukan oleh Elon Musk ya, karena dia sudah lihat tidak ada lahan lagi nih di LA, dia punya solusi mengatasi kemacetan dengan membuat terowongan bawah tanah untuk mobil listriknya. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan untuk menjalankan suatu proses dan tujuan tertentu. Berpikir sistem artinya kita melihat suatu fenomena bukan hanya dari satu sisi saja. Itulah sebabnya Ludwig Gertelefni memperkenalkan yang namanya General System Theory yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam melihat suatu masalah. Menurutnya, apa yang membuat kita sering berpikir linear dalam mengevaluasi masalah kita itu disebabkan karena pengkotak-kotakan disiplin dalam sistem pendidikan kita yang membuat kita hanya melihat masalah dari satu sudut pandang saja. Nah, pendekatan reductionism ini yang pada akhirnya sering membuat kita melakukan oversimplifikasi dalam melihat suatu masalah. Seperti mencoba menjelaskan ekosistem hutan ya, tapi hanya dengan menganalisis satu pohon atau daun aja. Nggak bisa kan? Nah, selanjutnya kita bahas nih ya, perbedaan antara berpikir linear dan berpikir sistem. Yang pertama, berpikir linear menggunakan pendekatan analisis. Analisis artinya membongkar suatu fenomena dalam berbagai elemen-elemen yang lebih kecil dan mencoba menjelaskan hubungan antara elemen itu. Nah, pada sistem thinking, pendekatan yang diperlukan bukan kemampuan untuk menganalisis, tapi melakukan sintesis. Nah, sintesis itu kebalikan analisis, bukan membongkar, tapi mengkombinasikan kembali berbagai elemen-elemen tersebut menjadi satu sistem yang utuh. Yang kedua, cara berpikir linear biasanya berorientasi konten, berorientasi hasilnya. Sedangkan berpikir sistem, orientasi kita lebih kepada proses. Ketiga, berpikir linear itu mencoba mencari penyebab.
Sedangkan berpikir sistem bukan mencari penyebab, tapi memahami pola. Nah, dalam memahami pola sistem thinking, ada konsep nih ya, yang namanya konsep feedback atau umpan balik. Didefinisikan sebagai interaksi pengaruh antara elemen dalam sistem. Nah, ada dua jenis feedback nih yang dikenal masyarakat. Yang pertama adalah reinforcing feedback, dan yang kedua adalah balancing feedback. Dan intrinsic feedback sendiri itu dibagi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Positif feedback adalah suatu umpan balik yang saling menguatkan. Misalkan ya, bayangkan sebuah hutan. Semakin banyak tanaman, tanaman ini ketika mati akan semakin banyak menghasilkan humus, yang pada akhirnya humus ini akan membuat semakin lebih banyak lagi tanaman yang bisa tumbuh di hutan itu. Semakin banyak tanaman, semakin banyak humus, semakin banyak pula tanaman yang akan tumbuh di situ. Nah, contoh lain ya, misalkan ketika kita mesra kepada pasangan kita. Nah, biasanya kalau kita semakin mesra pada pasangan kita juga akan merespon dengan positif, ya akan semakin mesra juga dong dengan kita. Begitu terus-terusnya. Ini yang disebut sebagai positive feedback loop. Nah, negative feedback loop itu kebalikannya, yaitu efek yang melemahkan. Misalkan ya, dalam kasus hutan tadi, semakin sering kita mengunjungi hutan, akibatnya semakin sedikit pula humus yang ada di hutan itu. Semakin sedikit humus, semakin susah tumbuh pohon baru di hutan itu. Selain reinforcing loop, ada nih yang namanya balancing loop. Misalnya gini, di sebuah hutan ada populasi kelinci. Ya, semakin banyak populasi kelinci akan memancing semakin banyak predator yang datang ke hutan itu. Nah, semakin banyak predator yang datang, semakin sedikit pula nih kelinci yang pada akhirnya hidup di hutan itu karena dimakanin sama predator. Kalau seandainya predator itu memakan kelinci, pada akhirnya jumlah kelinci akan berkurang, pada akhirnya jumlah predator juga akan berkurang. Nah, sampai akhirnya jumlah predator ini akan berkurang, akan kembali menaikkan populasi kelinci tersebut. Begitu seterusnya sampai tercipta keseimbangan ekosistem. Barry Richmond dalam bukunya Introductions of System Thinking mengatakan bahwa berpikir sistem perlu pendekatan seni dan sains dalam membuat inferensi yang reliable dan mendalam terkait dengan memahami suatu fenomena. Jadi sistem thinking mengajak kita untuk berpikir jangka panjang dalam memecahkan masalah. Nah, untuk bisa memecahkan dalam jangka panjang, kita perlu fokus akan 3 hal ini. Yang pertama, mengidentifikasi pola yang berulang, ya bukan hanya insiden atau kejadian terakhir saja nih yang terjadi. Yang kedua, amati terjadinya putaran atau lingkaran umpan balik, feedback loop dalam pola itu. Yang ketiga, jangan hanya fokus pada komponen dalam satu masalah, tapi fokuslah pada hubungan antar komponen itu tuh yang mungkin bisa menimbulkan masalah. Nah, jadi misalnya nih ya, kalau kamu bertanya, kenapa ya sampai sekarang belum juga dapat jodoh? Mungkin jawabannya karena kurang gaul, kurang keren, kurang wawasan, atau kurang ajar. Nah, bisa jadi nih ya, kombinasi dari semuanya, atau gabungan dari semuanya. Jadi poinnya begini nih, coba lihat masalah lebih utuh. Amati pola yang berulang, amati juga lingkaran pertemanan kamu. Apakah memperkuat atau akan memperlemah peluang dalam mendapatkan jodoh. Jangan hanya fokus satu hal. Mungkin kamu juga perlu mengubah nih cara pandang kamu terkait dengan jodoh itu sendiri. Nah, jadi benar nih apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. The world as we have created, it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Dunia yang kita lihat adalah proses pikiran kita. Jadi dunia tidak akan berubah kecuali kita juga mengubah dulu cara berpikir kita. Jadi sebelum kita mengubah dunia, mungkin kita perlu nih ya mengubah dulu cara berpikir kita dalam melihat dunia. Saya Ranggal Mahendra, sampai ketemu lagi dalam episode KSP berikutnya. Oke, stop. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau dengar beberapa pendapat dulu gitu. Ada yang mau kasih pendapat tentang materi ini? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Ada yang mau berpendapat setelah nonton film dari Pak Rangga ini? Pak Rangga ini adalah dosen FEB UGM ya. Dulu salah satu pengajar saya. Jadi
Kebetulan beliau mengajar mempunyai modul tentang sistem thinking yang cukup baik, ringkas. Nah, jadi saya perjankan untuk Power People. Oke, ada yang mau berkomentar? 1 atau 2 orang? Ini Mas Ega ya? Halo? Oke, kalau nggak ada ya saya tanya aja gitu ya, saya panggil 1 orang begitu. Nih coba Mbak Siti Faiza, B0122, kelompok 22, B0122, Mbak Siti Faiza. Mbak Siti? Halo Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Ini ghosting juga ini rupanya. Ini saya tanya Mbak Desi Putri, ada? Mbak Desi Putri? Saya Pak. Ya, Mbak Desi Putri, udah nonton tadi bersama-sama? Udah Pak. Oke, jadi menurut Mbak Desi, berpikir sistem tuh kayak apa ya? Menurut Mbak Desi, setelah nonton film itu? Halo, Mbak Desi? Ya Pak, menurut saya berpikir sistem itu lebih ke membuat rencana untuk lebih meringkas dalam melakukan sesuatu Pak. Sorry, suaranya kurang jelas. Boleh diulang? Agak, ya, coba boleh diulang, Mbak Desi? Halo, Mbak Desi? Sekarang suara saya terdengar ya? Iya, tapi suaranya kurang clear gitu, kurang bulat. Halo, boleh coba ulang lagi omongannya. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Halo Pak, kalau sekarang suara saya sudah terdengar belum ya? Ya, udah kedengeran sekarang. Ya, silakan. Oh iya. Menurut saya berpikir sistematis menurut video tadi lebih ke merencanakan suatu hal untuk lebih ringkas dalam melakukan sesuatu gitu Pak. Jadi kayak tadi dibilang bisa melakukan step dari A ke C tanpa melalui tahap B kayak gitu Pak. Jadi planning gitu ya. Oke, ini ada 2 yang tunjuk tangan, silakan nih Mas Mas Muhammad dan Mas Muhammad dulu ya. Ya, Mbak. Muhammad Baik. apa nih? Muhammad Agus Saifuddin, Pak. Oke, silakan Mas Kalau Muhammad. menurut saya dari video tadi itu berpikir sistem itu melihat secara utuh, Pak. Jadi suatu masalah itu tidak bisa disimpulkan dari satu akibat. Dicari secara keseluruhan apa antar keterkaitan tersebut. Oke. Very good, very good. Berpikir sistem itu adalah melihat suatu fenomena secara utuh, bahwa satu hal itu bisa terjadi bukan karena satu hal yang lain gitu ya, bisa jadi karena banyak ya. Good. Mbak Dian Nur. Iya, baik Bapak. Jadi menurut saya berpikir sistem itu satu kata sih Pak, lebih ke kompleks. Jadi kita tuh nggak bisa melihat satu masalah atau suatu fakta fenomena itu hanya dalam satu sudut pandang atau satu disiplin ilmu seperti itu Pak. Jadi kita harus melihat interconnectivity-nya, kita harus melihat feedback dari setiap ilmu kepada ilmu yang lain seperti itu Pak.
tadi kan juga dijelaskan contohnya ekosistem nih Pak. Namanya ekosistem kan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya kan Pak. Jadi nggak bisa salah satu pihak saja gitu yang diperhatikan, harus keseluruhan sistem, keseluruhan komponen dalam suatu sistem tersebut, seperti itu Pak. Oke, ini Mbak Dian dan Mas Agus tadi ya, udah dapetin satu kata kunci, melihat secara keseluruhan. Oke, Mbak Dian itu menambahkan, ada kata kuncinya tadi mengamati pola, ya. Nah, Mbak Dian, halo Mbak Dian. Iya Bapak. Ketika saya mengamati, mencari sebuah pola, gitu ya, kira-kira Mbak Dian perlu apa tuh? Perlu pengulangan mungkin Pak. Pola itu adalah sebuah perulangan gitu ya. Mbak Dian harus melihat apakah pola tersebut berulang. Ya. Apakah terjadi perulangan di dalam sebuah interaksi. Kalau terjadi Benar, perulangan, itu namanya kita mengamati pola. Ada pola di situ ya. Misalkan kalau kita belajar dengan baik, maka kita dapat nilai bagus. Belajar baik, nilai bagus. Belajar baik, nilai bagus. Itu pola atau bukan, Mbak Dian? Mbak Dian, halo? Bentar Pak. Sepertinya itu bukan pola sih Pak, itu lebih ke sebab akibat kalau menurut saya. Sebab akibat ya? Iya. Gini, itu bisa dilihat sebagai sebuah pola dalam rangka berpikir sistem. Jadi, itu yang kita tadi oleh Pak Rangga bisa katakan sebagai feedback positif. Kalau kita melakukan sesuatu, maka hasilnya baik. Tapi kalau kita melakukan jelek, maka hasilnya jelek, begitu loh. Ya, itu yang namanya feedback positif. Oke, ada lagi pola yang lain. Nah, saya rasa kita nggak belajar, kita tidak bahas pola itu saat ini. Ya, kita belajar saat ini adalah memahami pola dulu, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, berpikir sistem itu kita mencoba melihat sesuatu secara holistik, ya. Yang kedua, kita memahami item-itemnya, komponen-komponen yang saling terlibat di dalam holistik tersebut, ya. Lalu yang ketiga adalah kita mencoba memahami pola yang terjadi, hubungan yang terjadi di antara sistem-sistem holistik tadi, komponen-komponen tadi. Oke, ini Mas Rizky tunjuk tangan. Mas Rizky, silakan. Oke Pak, izin menambahkan ya Pak. Jadi Ya. kalau menurut saya kalau berpikir sistem itu adalah salah satunya adalah karakternya adalah open minded. Jadi kita harus berpikir terbuka, mau menerima segala pandangan yang ada, mau menerima segala aspek yang ada, dan juga bisa jadi yang berhubungan adalah saling keterkaitan ya antara satu aspek dengan aspek lain, dan juga kita harus bisa menerima sudut pandang itu dengan seluruh untuk pemikiran kita yang lebih baik ke depan. Mungkin itu sih Pak. Saya tertarik tuh untuk menindaklanjuti. Kenapa Mas Rizky mengatakan open mind? Kenapa open minded itu penting di dalam berpikir sistem? Intinya tadi sih Pak, kita harus bisa menerima semua aspek dan sudut pandang itu. Kemudian kita bisa menseleksi atau memfilter. Jadi intinya mana yang sudah kita untuk bisa terima, mana yang kita bisa filter lebih dalam lagi, karena semua pandangan itu juga kembali kepada diri kita sendiri juga. Itu sih Pak. Open mind itu juga bisa berarti begini Mas Rizky. Tadinya kita tidak menduga A, ternyata hasilnya A, begitu. Ya. Open mind itu artinya bisa menerima bahwa mungkin dugaan kita yang pertama itu salah. Gitu. Tadi saya membayangkannya, jadi misalkan saya
misalkan kita melihat sebuah holistik itu kita katakan unsurnya bisa jadi A, B, C, D, E. Ternyata setelah kita amati nggak hanya A, B, C, D, E, ada F, ada G. Gitu. Nah, sebagai seorang yang open mind, kita juga bisa terima, oh ternyata ada fenomena baru nih yang harus saya masukkan ke dalam holistik tadi. Gitu. Oke? Oh begitu Pak. Oke, ya. Berarti menimbulkan prasangka ya Pak. Jadi wah dari betul. open mind. Oh ya, Betul. oke, Pak. Jadi ini memang berpikir sistem ini adalah lanjutan dari berpikir kritis begitu. Kalau di berpikir kritis kata kuncinya kan prasangka dan bertanyalah, begitu kan? Betul Pak. Betul. Nah, di sini kita gunakan prasangka dan bertanya itu untuk memahami keholistikan sesuatu, gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus ya. Perlu kejernihan berpikir dalam melakukan berpikir sistem. Ya, tadi kita udah bicara tentang open mind ya. Jadi kita harus terbuka, kita harus bisa objektif di dalam melihat sebuah holistik. Oke. Saya lanjut dengan presentasinya begitu. Nanti kita punya waktu sedikit lagi untuk diskusi. Tadi ini kira-kira sejalan dengan apa yang dibilang Pak Rangga gitu ya. Jadi berpikir sistem itu berpikir melihat secara utuh, gitu. Nah ini kira-kira untuk menggambarkan berpikir sistem tuh. Jadi kalau yang sebelah kiri, ini kalau di kotak ini yang sebelah kiri ini adalah cara berpikir kita biasanya. Nah berpikir sistem itu yang sebelah kanan. Jadi bagaimana titik-titik ini itu terhubung. Oke. Tadi juga dikatakan berpikir linear sama berpikir sirkular. Ya. Lalu ini kotak-kotak ini, lalu kalau di berpikir sistem itu kita melihatnya sebagai satu pola besar. Ya. Nah, ini yang sering kita lakukan nih. Kalau kita secara yang biasa kita pelajari, yang biasa kita lakukan, itu kita berpikir secara part. Tapi berpikir sistem itu mengajak kita berpikir secara keseluruhan. Ini ada contoh menarik. Kemarin itu saya barusan berdiskusi dengan kelompok 15 dan 16 tentang tugas tematik. Ya. Di dalam tugas itu saya tanya, nah ini ngerjakan tugasnya gimana? Apakah kalian bikin tugas kelompok ini dikerjakannya gimana? Nah, masing-masing kelompok itu punya jawaban yang sama. Oh, kami bagi tugas, Pak. Jadi pertanyaan itu kami diskusikan, lalu kami bagi tugas masing-masing mengerjakan bagiannya. Jadi terjadi nih. Yang sebelah kiri ini terjadi gitu ya. Jadi teman-teman mengerjakan bagiannya masing-masing. Jadi ada dipecah tuh ya. Mengerjakan nomor 1, mengerjakan nomor 2, mengerjakan nomor 3. Oke, nggak salah. Nggak salah saya katakan. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau itu berbicara dalam framing berpikir sistem, pertanyaan saya kepada kelompok-kelompok tadi adalah, adakah yang menjahit jawaban-jawaban tadi? Adakah yang kemudian membaca jawaban-jawaban dari masing-masing teman tadi ke dalam menjadi satu laporan yang utuh? Wah, itulah ternyata nggak ada. Gitu. Oke. Contoh menjahit tadi, melihat lagi jawaban-jawaban tadi, meramu lagi jawaban-jawaban yang dibuat secara bagian tadi menjadi satu laporan yang utuh. Itu salah satu contoh berpikir sistem. Ya. Sehingga kemudian Power People bisa menghasilkan sebuah laporan yang komprehensif. Pikiran A, pikiran B, pikiran C kemudian diramu menjadi satu lagi. Ini dia. Gambaran ini, the whole ini. Ya. Dalam komparasi sama nih. Jadi Power People mungkin fokusnya di A dan di B aja, gitu ya.
Tapi kemudian bagaimana caranya membuat satu analisis secara keseluruhan terhadap titik-titik ini. Mungkin gini, jadi Power People kalau sudah mulai bikin skripsi ya di prodi masing-masing, Power People akan mengalami dua hal ini. Jadi Power People harus mendetilkan sebuah bagian, tapi kemudian di akhirnya Power People harus bisa mengeneralisasi temuannya. Nah, gitu. Jadi kira-kira ini. Ketika Power People mendetilkan, Power People itu bicara analisis. Ya. Tapi ketika Power People mencoba meramu semuanya, Power People itu melakukan sintesis. Gitu. Nah, yang terakhir ya ini sama, ini isolation, bicaranya titik-titik tidak terhubung, tapi ini kemudian dicari hubungannya. Ya. Nah, jadi secara singkat tadi saya meringkas dari apa yang disebutkan Pak Rangga, gitu ya. Jadi berpikir linear dan berpikir sistem. Berpikir linear itu analisis. Jadi tadi mengurai menjadi detail. Yang Power People lakukan di dalam tugas kelompok itu analisis tuh. Saya bagi tugas, si A ngerjakan nomor 1, si B ngerjakan nomor 2, si C ngerjakan nomor 3. Itu analisis. Oke, tapi kemudian harus ada yang menjadikan jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nyambung. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, harus dicari bagaimana mereka bisa nyambung. Nah, itu sintesis tuh. Oke. Orientasinya sehingga kalau kita meng-assign pekerjaan itu, job itu kepada masing-masing orang, tentunya kita akan putusannya adalah kontennya, outputnya, gitu ya. Saya perlu jawaban kamu. Gitu. Tapi kalau berpikir sistem ini lebih pada proses. Outputnya juga, output itu penting, tetapi proses yang kemudian matters, yang lebih matters. Kenapa? Itu tadi, karena untuk bisa menghasilkan output yang baik, Power People perlu memahami jawaban A, B, C sebagai sebuah kesatuan. Sebagai sebuah kesatuan itu, Power People harus bisa merangkai. Proses merangkai itulah yang penting, bukan laporannya. Begitu proses merangkainya jadi, maka laporannya pasti baik. Gitu. Kira-kira begitu, ya. Jadi tujuannya tadi mencari penyebab ini menjawab masalah, ya, menjawab pertanyaan. Tapi yang di sistem itu memahami pola, memahami mengapa jawaban A dan jawaban B bisa nggak saya combine, bisa nggak dua hal ini berkaitan. Nah, begitu. Kebayang ya? Saya harap karena contoh yang cukup dekat dengan Power People saat ini, bikin tugas kelompok begitu. Bikin tugas kelompok itu juga bisa kita lihat dalam rangka berpikir sistem tadi. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Mbak Dian udah katakan ya, memahami bagaimana caranya kita untuk berpikir sistem. Nah, ini saya intisarikan dari omongannya Pak Rangga tadi, ya. Yang pertama adalah cari identifikasi pelaku-pelaku di dalam sistem itu. Saya sebutnya di sini adalah elemen. Siapa, ya? Siapa yang bermain, siapa saja yang berada di dalam tadi holistik tadi. Siapa si A, siapa B, siapa C, siapa D, siapa E, gitu ya. Nah, ini ambil contoh di sini. Ini contoh yang dekat juga dengan Power People nih. Di dalam universitas. Siapanya kelihatan nggak ya kira-kira? Coba saya mau tanya
Sini ada Mas Alberto. Mas Alberto? Ya, halo Pak. Ya, kira-kira Mas Alberto dari prodi mana? Saya dari Ilmu Hukum, Pak. Sorry, boleh tahu universitas mana? Universitas Sumatera Utara. Oke, Mas Alberto, kira-kira di dalam Mas Alberto sebagai mahasiswa di dalam sebuah prodi di Universitas Sumatera Utara ya, kira-kira Mas Alberto bisa lihat nggak siapa saja yang berada di dalam kelompok sistem universitas tadi? Bisa, Pak. Oke, siapa yang pertama? Yang satu siapa? Yang saya amati itu ada dosen, terus ada staf pegawai, dan ada mahasiswa, Pak. Oke. Apakah oke. Jadi yang terlihat adalah dosen, ada staf pegawai, ada mahasiswa ya? Iya, Good. Pak. Benar, Pak. Nah, yang kedua, kalau kita udah memahami siapa ini, nah ini kita perlu fungsi dan tujuan nih. Ini nggak mudah terlihat, perlu beberapa waktu memahaminya. Karena untuk mau bisa memahami interaksi antara dosen, mahasiswa, dan staf pegawai, kita perlu beberapa waktu. Nah, menurut Mas Alberto udah semester berapa ya? Semester 8, Pak. Wah, semester 8 udah tahu lah ya. Udah berulang 8 kali tuh. Kira-kira antara mahasiswa dan dosen, interaksinya apa, Mas Alberto? Interaksi yang terjadi antar dosen dan mahasiswa mengajar sih, Pak. Mahasiswa mengajar dosen? Dosen mengajar mahasiswa, dan mahasiswa belajar dari dosen, seperti itu, Pak. Cuma itu aja? Mengajar dan belajar? Iya, Pak. Kalau yang saya lihat seperti itu, Pak. Loh gini, Mas Alberto bisa sampai semester 8 kan berarti semester 1 selesai, semester 2 selesai, gitu kan? Iya, Pak. Bagaimana bisa dibilang selesai? Karena sudah dinyatakan memenuhi, Pak. Memenuhi SKS. Nah, memenuhi SKS itu secara teknisnya gimana? Mas Alberto lulus dari mata kuliah tertentu kan? Iya, Pak. Yang menyatakan lulus siapa, Mas Alberto? Dosennya, Pak. Ah, berarti ada interaksi apa lagi tuh selain mengajar? Interaksi memberi nilai, Pak. Memberi nilai. Iya, Pak. Supaya bisa beri nilai harus ada apa, Mas Alberto? Supaya mahasiswa itu bisa saya nilai lulus, saya harus ngasih apa dulu dong? Kasih ujian, Pak. Ada ujian dulu dong. Jadi ada mengajar, lalu saya memberikan, sebagai dosen, saya memberikan tes, gitu ya? Iya, Pak. Untuk memastikan bahwa mahasiswa yang belajar itu paham, gitu kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi ada dua tuh interaksinya, ada belajar mengajar, ada konfirmasinya dalam bentuk tes ya. Iya, Pak. Sehingga kemudian efeknya adalah si seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus sebuah mata kuliah. Ya, betul begitu ya? Betul, Pak. Nah, kalau kepada staf, antara staf dengan mahasiswa kira-kira interaksinya apa, Mas Alberto? Sebelum perkuliahan online, Pak, staf itu tugas utamanya menyiapkan ruang kuliah sebelum perkuliahan dimulai, Pak. Oke, menyiapkan ruang kuliah. Oke. Ya. Ada yang lain? Terus selain itu, kalau ada masalah misalnya di penyetakan KRS, itu melapornya ke staf. Oke. Jadi interaksinya lebih banyak kepada fungsi administrasi, gitu ya, Mas Alberto? Pak. Oke. Nah, antara dosen dan staf, kira-kira menurut Mas Alberto ada nggak? Pastinya ada, Pak. Salah satunya dalam distribusi roster itu, Pak, diatur juga oleh staf, Pak. Oke, jadi dosen juga mendapat pengaturan jadwal dari staf gitu ya? Iya, Pak.
Oke, lalu mungkin juga namanya distribusi nilai segala macam, dosen tuh harus memberikan kepada staf kan? Iya, Pak. Karena akhirnya Mas Alberto mendapatkan status lulus atau enggak itu dari staf, bukan dari dosennya kan? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, kalau menurut Mas Alberto ya, mana yang lebih susah? Memahami, tahu elemennya, atau memahami fungsi masing-masing elemen tersebut? Mana yang lebih susah? Menurut saya memahami fungsinya sih, Pak. Kayak misalnya saya sering bertanya nih, Pak, ke pihak dekanat. Nah, itu sering tuh, Pak. Ini bukan tanggung jawab saya. Coba tanya wakil dekan 3 gitu, Pak. Oh, sering dilempar-lempar juga rupanya ya. Iya, Pak. Oke. Artinya ya, itu tadi melihat sebuah elemen itu mungkin pengamatannya bisa cepat. Ya. Kita bisa membaca misalkan kalau di universitas kita bisa baca dari sebuah struktur organisasi. Oh, ini dia, begitu ya. Tetapi untuk memahami keterkaitan antara elemen di struktur organisasi itu, kita perlu pengamatan tadi, seperti yang Mas Alberto lakukan. Bayangkan kalau kita sebagai seorang mahasiswa baru di semester awal, mungkin fungsi dan tujuan tuh belum kelihatan sama mereka tuh. Setelah 1 semester, semester kedua polanya berulang kan. Begitu polanya berulang, mahasiswanya mulai ngeh tuh. Oh, ternyata kalau untuk urusan ini saya mesti ngomong ke A, untuk urusan ini saya mesti ngomong ke B. Si A itu kerjaannya begini, si B kerjaannya begitu. Kebayang ya? Sama tuh. Jadi untuk memahami cara kita memahami sebuah sistem yang terjadi, pertama-tama memang kita harus mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Tapi yang kedua adalah kita memahami polanya. Memahami polanya adalah kalau kita bisa melihat perulangan yang terjadi. Seperti yang disebutkan Pak Rangga tadi. Perulangan yang terjadi itu bisa terjadi kalau kita melihat orang ini melakukan apa saja. Ya. Sehingga kemudian kita bisa memahami keterkaitannya atau perannya di dalam sistem tadi. Ya. Kalau di dalam contoh saya tadi di dalam sistem sebuah universitas. Oke. Nah, saya tinggalkan ini untuk Power People berlatih ya. Mari coba Power People kita berlatih melihat SIB e-commerce ini yang setelah Power People sedang ikuti sebagai satu sistem. Ya. Nah, ini kan Power People udah menjalaninya udah 2 minggu ya. Ini minggu ketiga awal ya. Jadi seharusnya dalam 2 minggu udah kebayang tuh kan. Interaksi pelakunya kayak apa, siapa saja pelakunya, dan interaksi pelakunya kayak apa aja. Oke. Saya minta Power People untuk berdiskusi di dalam mungkin subkelompok deh ya, karena subkelompok cuma ada 5 atau 6 orang sehingga lebih efektif gitu. Silakan nanti jadi bagi ke dalam subkelompok lalu berdiskusi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oke, coba ini dijawab. Jadi siapa saja pemain dalam program SIB e-commerce ini? Tadi Mas Alberto udah memberikan contoh dengan baik tuh. Ada dosen, ada mahasiswa, ada petugas staff. Nah, silakan di sini di SIB e-commerce ini apa? Siapa aja tuh? Lalu yang kedua, identifikasi siapa itu berinteraksi apa aja dengan yang lain. Jadi si A berinteraksi dengan si B dalam interaksi apa? Gitu ya. Lalu ini pertanyaan tambahan saya nih, apakah hubungan masing-masing dengan siapa itu setara? Setara itu artinya yang satu bilang A, yang satu bilang B, balance dia. Katakan ini tadi, kalau antara dosen dengan mahasiswa itu biasanya hubungannya
kalau dia mengajar, ada dosen yang memang mengajak itu setara, ada yang enggak. Tapi kalau dalam menilai, biasanya hubungan dosen dengan mahasiswa itu tidak setara tuh. Karena dosen yang bilang kamu lulus atau enggak gitu ya. Mahasiswa terima, saya lulus atau enggak gitu. Oke. Tapi ada hubungan yang setara. Misalkan tadi mahasiswa bertanya misalnya dalam proses belajar mengajar kepada dosen, mahasiswa berhak untuk bertanya. Mahasiswa boleh berargumen gitu. Nah, itu hubungan yang setara, ya. Lalu yang terakhir cobalah gambarkan deh. Kalau bisa digambarkan tuh hubungan masing-masing siapa tersebut. Ya. Jadi saya pikir buatlah di dalam PPT aja satu atau 2 lembar PPT untuk menggambarkan, untuk menjawab 4 hal ini. Oke. Silahkan masuk ke dalam kelompok subkelompoknya masing-masing. Ini fasilnya siapa ya? Halo? Ya Pak, Desi Pak. Nah, Mbak Desi bisa dibagi ke dalam breakout room untuk subkelompok? Baik Pak. Breakout room-nya sudah saya buka. For people boleh join, boleh masuk. Oke. Saya akan mampir ke, memang nggak sempat semua, tapi saya akan coba mampir ke beberapa ya. Saya akan lihat progresnya. Lalu kita ketemu lagi di grup besar itu jam, kita ini sampai jam berapa ya, Mbak Desi? 9.30 yang Bapak minta. 9.30, berarti kita ketemu jam 9 lebih 10 gitu ya. Jadi kita punya 20 menit untuk presentasi di kelompok besar. Ya. Sekarang 8.23 kan, Pak? 8.23 ya. Kalau 20 menit 9 kurang 10 ya, Pak? 9 lebih 10 maksudnya. Kalau 9 lebih 10 hampir 40 menit. Enggak, maksudnya jadi sisanya kita punya 20 menit untuk presentasi. Oh, oke. Jadi diskusinya 40 menit kira-kira, Pak ya? Iya, betul. Oke. Gitu ya. Silakan bergabung di kelompok masing-masing. Saya akan mampir sedapat mungkin ke berbagai kelompok. Oke, ini pertanyaannya akan saya buka di sini. Jadi kalau ada yang mau baca pertanyaannya bisa mampir ke grup besar gitu ya. Oke. Ya, gimana ini? Mulai masuk ke kelompok apa enggak ini? Ya, sedang jalan, Pak Andi. Oke. Sedang udah mulai berproses. Siap kalau gitu. Ini kalau caranya saya share screen tapi saya masuk ke kelompok gimana ini? Nggak bisa ya? Saya bantu. Oke. Saya share screen. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Dian, nanti kita diskusikan ini ya Mbak Dian ya. Kalau udah lewat dari kelompok, saya baru baca ini tadi, sorry. Sudah kelihatan, Pak Andi? Ya, sudah. Terima kasih Bu Clara. Jadi saya bisa masuk-masuk ke room masing-masing ya. Ya, silakan Pak Andi. Yuk. Ada Pak Rohlan juga, mungkin Pak Rohlan boleh juga Pak Andi ya? Oh boleh, silakan. Selamat pagi Pak Rohlan. Kalau ada para mentor yang mau mampir-mampir, silakan Pak. Bisa bantu diskusi. Oh, udah nggak ada. Pak Rohlan sudah pergi.
Apakah Pak Andi sudah ada? Sudah. Ya, silakan Pak Andi. Oke, tadi saya sorry untuk kelompok yang saya nggak sempat mampir gitu ya, karena kelompoknya banyak. Jadi saya random, saya coba dari atas bawah gitu ya. Cuma ya keterbatasan waktu lah ya. Jadi ya ada beberapa yang memang saya bukan beberapa, cukup banyak yang saya tidak bisa mampir. Mohon maaf gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa diskusi lebih intens di sub kelompok. Oke, tapi saya ketemu beberapa kelompok yang cukup oke gitu ya, cukup potensial. Mungkin kita bisa mulai dari situ untuk presentasi. Tadi B0106. B06B, kelompok 06B boleh share screen-nya. Bu Clara juga boleh kasih komen nih nanti ya. Hehe. Silakan B01 B06B tadi. Saya matiin share screen ya. Ya, silakan 06B yang dari Kudus itu saya Mas siapa tadi? B06B B06B nggak ada? Halo? Belum balik ya? B06B B06B, wah ini kok dipanggil nggak ini nih. Lanjut aja Pak Andi. Oke, kalau nggak ada, ya halo? Halo? Oh. Oke, kalau nggak ada ya inilah. Ada yang mau coba presentasi? Ada yang mau mencoba presentasi? Membagikan yang ditemukan, membagikan yang didiskusikan. Ingat, berbagi itu adalah hal penting di dalam bisnis gitu ya. Udah belajar dari Pak Agung kan tentang kolaborasi. Bagian dari kolaborasi itu adalah berbagi. Cobalah berbagi. Ini boleh dari saya, Pak. Oke, silakan. Mas Agus ya, 0106. Ya, silakan. Sebentar, Pak ya. Masih cari file yang tadi. Oke.
Permisi Pak, saya izin share screen boleh? Yuk. Oke. Wah, silakan dijelaskan. Jadi gini Pak, pertama itu yang nomor 1 ini Pak, dari Ya. Ketua SIB dari Buklara ke kurikulum. Jadi di sini itu Buklara dari pihak kurikulum membuat kurikulum, terus pelaksanaannya ke Buklara kayak gitu Pak. Oke. Terus selanjutnya nomor 2 itu dari kurikulum ke tim kerja. Jadi tim kerja sendiri berjalan itu melalui suatu kurikulum tersebut Pak. Ini Oke. ditunjukkan dari itu, Pak. Tanda panahnya saling antar keterkaitan, Pak. Oke. Terus selanjutnya itu ketiga ini, Pak. Dari Buklara ke tim kerja. Jadi di sini itu tim kerja berjalan itu setelah ada suatu tugas dari Buklara kayak gitu, Pak. Oke. Terus yang nomor 4 ini Buklara ke mentor tugas, Pak. Mentor pembelajaran kelas, pembimbing, dan tugas. Jadi suatu mentor itu kegiatannya ditentukan oleh Buklara kayak gitu, Pak. Terus selanjutnya itu, terus kemudian mentor tugas dalam belajar, dalam pelaksanaan itu berasal dari ketentuan kurikulum, Pak. Ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 5, oke. Ya. Terus selanjutnya nomor 6 itu penunjukan dari Ketua SIB Buklara ke Fasil, Pak. Terus selanjutnya dalam melaksanakan yang tugas yang Buklara ke-6 ini, Pak, terus tim Fasil itu bekerja sesuai kurikulum yang nomor 7, Pak. Terus selanjutnya yang nomor 8 ini, Pak. Jadi peserta SIB itu berjalan sesuai kurikulum yang diarahkan oleh Buklara. 8 ke 9, Pak. Iya, ini mungkin catatan untuk kurikulum ini nomor 8 ini kayaknya nggak ada hubungan langsung gitu ya. Jadi mungkin sebagai tim kurikulum tidak ada kita berhubungan langsung dengan peserta, tetapi memang dengan bagian-bagian lain gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Berarti nomor 8 dihilangkan kayak gitu ya Pak ya? Kemungkinan begitu, karena biasanya tim kurikulum itu berhubungannya dengan adalah bukan dengan pesertanya. Lalu peserta ini mungkin kita sebut aja power people ya. Iya Pak. Boleh di-challenge nggak Pak Andi? Oh boleh, saya memang menunggu Bu Clara ngomong ini. Saya kira gambarnya benar Pak, soalnya sebenarnya at the end kan yang menjamin apakah capaian pembelajarannya tercapai itu kurikulum ya. Tim kurikulum, namanya kan sebenarnya kurikulum dan penjaminan mutu. Jadi walaupun mungkin tidak terkoneksi secara mungkin tidak dalam percakapan tapi sebenarnya kan terus melihat juga dan memantau. Nah itu gimana Pak Andi? Kalau menurut saya berarti jangan sama gambarnya, mungkin garisnya mungkin putus-putus begitu. Oke. Sehingga dia punya kualitas yang berbeda begitu. Kalau ini kan berarti kualitasnya sama, ada hubungan langsung gitu. Jadi mungkin tidak di-delete tadi, betul Bu Clara, tapi mungkin kita buat dalam gambar yang putus-putus ya. Sehingga putus-putus itu menggambarkan adanya hubungan tidak langsung, bahwa kurikulum itu memang memonitor gitu. Oke? Oke. Nah, tapi pertanyaan saya kepada Power People dan mungkin Bu Clara gitu. Ini emang SIB ini senternya adalah Bu Clara ya, bukan Power People ya? Masih bingung gitu, Pak. Iya tuh. Oke. Enggak. Ini menarik gitu ya, karena kemudian Power People kan melihat Power People, tim ini melihat Power People sebagai peserta gitu ya. Tapi kalau kami akan melihat Power People itu sebagai
di center gitu. Sehingga gambar ini kalau kami yang gambar mungkin akan berbeda tuh. Oke? Tapi ini gambar yang sangat baik ya. Saya happy bahwa dalam 2 minggu Power People udah bisa mengidentifikasi ini. Ya, ini pengamatan yang baik, dan cara berpikir sistem yang Power People sudah bisa memulai cara berpikir sistem gitu. Ya inilah memang mungkin nama-namanya bisa kita perbaiki gitu ya, nama siapanya gitu ya. Tapi ini sebuah start yang very good start ya. Kalau saya memberikan komennya adalah pesertanya itu kalau kita melihatnya dia di tengah gitu. Karena program ini at the end ujung senternya adalah Power People. Bukan Bu Clara gitu. Bu Clara penting gitu, kepala sekolah, tapi center dari program ini adalah Power People. Setuju ya, Bu Clara? Setuju banget. Oke, Mas Muhammad raise hand. Ini maksudnya ada mau bertanya atau gimana? Mas Agus? Cuma jelaskan ini tadi aja, Pak. Oke. Tapi ini good. Oke ya, saya happy kelompok ini meskipun saya nggak sempat datang ke kelompok ini, tapi this is a very good output. Oke, ada kelompok lain yang mau? Masih ada 5 menit. Sekali satu kelompok lain. Ada lagi? Silakan. Mbak Eka mau share? Tidak, Bapak, maaf ikut terpencil. Oke, ada kelompok lain mau share? Ya ada nih, Pak. Ayo, silakan. Ya, izin buat share screen, Pak. Oh, ini yang tadi nih. Iya. Ya. Ya, jadi dari kelompok kami B0106B mengidentifikasi ada 5 komponen di dalam SIP e-commerce ini. Yang pertama ada tim kerja, kedua ada fasil, ketiga ada mentor, keempat ada Power People, dan ada pengajar juga. Nah, ini yang kami memberikan keterkaitan antar semua aspek, namun ada satu hal yang menurut kami tidak ada keterkaitan, yaitu dari pengajar dan mentor. Dari keterkaitannya sendiri, yang nomor 1 ini dari tim kerja dengan fasil. Tim kerja memberikan arahan dan melakukan pengawasan, kemudian fasil memberikan laporan kepada tim kerja. Yang nomor 2, antara tim kerja dengan mentor, tim kerja memberikan arahan berupa kurikulum dan melakukan pengawasan. Sementara mentor memberikan laporan dari apa yang telah mereka lakukan kepada Power People. Yang nomor 3, tim kerja dengan pengajar. Tim kerja memberikan arahan berupa kurikulum dan melakukan pengawasan. Kemudian pengajar memberikan laporan atas apa yang telah mereka berikan berupa materi kepada Power People. Yang nomor 4, antara tim kerja dengan Power People, tim kerja memberikan arahan dan melakukan pengawasan, sementara Power People memberikan feedback jika terjadi suatu masalah. Yang nomor 5, antara fasil dan mentor, fasil menyediakan fasilitas seperti ruang Zoom atau link tugas dan sebagainya, sementara mentor memberikan feedback jika ada masalah. Nomor 6, fasil dengan pengajar. Fasil menyediakan fasilitas sama seperti tadi, kemudian pengajar memberikan feedback jika ada masalah. Yang nomor 7, antara mentor dengan Power People, mentor memberikan bimbingan dan penilaian tugas, sementara Power People memberikan feedback terkait hal-hal yang perlu peserta ketahui, seperti bertanya sesuatu tentang materi atau tentang tugas yang telah mereka. Dan yang nomor 8, pengajar dengan Power People, pengajar memberikan materi dan tugas, sementara Power People memberikan feedback terkait materi dan tugas yang disampaikan. Dan yang terakhir, antara fasil dengan Power People, fasil menyampaikan informasi terkait tugas dan reminder something, sementara Power People memberikan feedback berupa laporan kegiatan mereka. Begitu, Pak. Oke. Ya, seperti saya katakan, begitu saya masuk ke kelompok ini, saya lihat, oke, ini diagram yang sudah cukup representatif ya. Pertanyaan saya, mungkin
baru saya tanya di umum besar ini, kenapa bentuknya star begini ya? Kenapa nggak ada senternya? Gitu. Nggak diajarin Pak Andi kan? Oh, belum ya? Alasannya karena kami lihat posisinya mereka kelima komponen ini masih setara, Pak. Tidak ada satu yang jadi senternya gitu. Gini, dalam interaksi SIB ini, siapakah yang menjadi center? Menurut kami, power people, gitu ya. Power people yang harusnya ada di tengah. Power people yang akan mendapatkan perhatian dari fasil, dari tim kerja, dari mentor, dari pengajar, begitu. Kebayang? Kebayang, Pak. Power people yang menjadi bagian dari prosesnya, raw material diproses jadi output nanti sebagai alumni program ini, gitu. Oke? Kan itu power people yang mestinya kalau saya berkomentar menjadi senternya. The center of this SIB, gitu. Nah, dari situ mendefinisikannya lebih gampang tuh, bagaimana interaksi dengan pengajar, bagaimana interaksi dengan mentor, bagaimana interaksi dengan tim kerja, gitu. Oke? Tapi sebagai sebuah awal, yaitu tadi, ini diagram yang baik. Ya, ini diagram pengamatan yang baik. Dalam 2 minggu, Power People sudah bisa memahami kira-kira siapa aja yang ada di SIB ini. Dan bagaimana mereka berinteraksi. Tadi kita sempat ngomong banyak soal komunikasi yang seimbang atau enggak ya? Enggak ya? Mas Mahardika, Mas Karuniawan? Belum, Pak. Belum ya? Ya, jadi kita usahakan di dalam SIB ini kita punya komunikasi yang lebih seimbang. Bahkan dengan Power People, gitu ya. Jadi Power People bisa bertanya dengan bebas kan. Power People bisa berargumen, Power People bisa menyanggah kalau menurut Power People itu tidak make sense. Nah, itu hubungannya yang lebih seimbang. Tapi kalau hubungan yang lebih tidak seimbang, yang lebih atasan bawahan ini ada juga di SIB ini. Ada juga, tetapi kita berusaha dalam batasan yang tertentu, ya. Misalkan dalam memberikan penilaian. Dalam memberikan penilaian, bagaimanapun juga ada hubungan yang lebih hierarkis, gitu ya. Meskipun kemudian hubungan itu juga bisa kita perhalus dengan Power People bisa bertanya. Kenapa saya dinilai misalkan jelek? Kenapa saya dinilai kurang? Oke, jadi hubungannya kalau saya lihat di dalam SIB ini, kita berusaha membuatnya lebih setara. Meskipun hierarki itu tidak bisa kita hindarkan dalam beberapa aspek. Bu Clara, mungkin ada tambahan untuk yang kelompok ini? Bagus sih. 2 kelompok yang presentasi keren. Ya. Senang juga bahwa Power People bisa, yang kata Pak Andi tadi, bisa baca pattern gitu ya. Karena berulang kali berhubungan dengan fasil, kan baca pola kan. Sebenarnya yang dilakukan oleh Power People adalah membaca pola bagaimana apa yang fasil bisa lakukan, tidak bisa lakukan, lalu ada mentor dengan fasil gitu ya. Kemudian ada tim kerja, bagus sih, keren. Moga-moga yang lain juga kalaupun belum bisa dapat sesuatu ya dari situ dan bisa mengimplementasikan di aspek yang lain. Terima kasih, Bandi. Oke. Terima kasih. Jadi sudah sesuai waktunya, kita harus bubar. Saya harapkan saya share screen lagi ya. Saya tekankan lagi. Ini ya. Jadi mana tuh? Nah, ini. Jadi hari ini kunci kita adalah memahami elemen, mengidentifikasi elemen atau siapa, lalu memahami fungsinya. Itu dulu pengantar dari berpikir sistem, ya. Minggu berikutnya, minggu nanti pelajaran kedua kita akan bahas lebih banyak tentang kualitas interaksi di dalam masing-masing sistem. Jadi di film tadi Pak Rangga udah bilang ada reinforcing feedback, ada balancing, begitu ya, ada positif, ada negatif. Nah itu kita akan bahas.
Oke, dengan contoh yang lain, gitu ya. Jelas, jadi model kita akan ada presentasi seperti ini, lalu kita akan mengerjakan tugas di kelompok, lalu kita akan presentasi kembali di kelompok besar, gitu ya. Saya harap hari ini ada sesuatu yang Power People dapatkan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu sampai dengan jam sekarang, gitu ya. Silakan Bu Clara. Oke, Pak Andi, terima kasih. Power People, boleh dong di chat kata kunci dari tadi saya bilang di awal di SCB e-commerce yang Power People dapat ambil satu konsep dasar lalu keywords. Boleh di chat dong keyword yang menurut Power People akan nempel nih dari kelas hari ini. Silahkan. Keywords, kata kunci dari kelas pagi ini. Ya, lanjut. Oke, berpikir kompleks, holistik. Membaca pola, oke. Sistem, sintesis, bigger picture, pattern. Ya. Ya. Terus, yuk kalau bisa semua tulis. Ini ada 170 orang, 175, 180. Satu kata aja. Itu akan nempel di Power People nanti. Dan lalu bisa mulai searching internet, cari gitu ya. Apa sih berpikir sistem nih Pak Andi ini, yang diomongin Pak Andi ini beneran nggak sih? Gitu. Atau kemudian ketika masuk ke persoalan, masuk di rumah, di kampus, atau di kelompok gitu ya, ini apa sih sistemnya, apa sistem yang saya hadapi gitu, kenapa seperti ini gitu ya. Terstruktur, oke. Yuk, ada lagi, lanjut. Ya, terkait satu sama lain ya, oke. Itu Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Apakah Pak Andi udah mau live? Iya, saya harus live ini karena harus nyiapin kelas lain ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Andi. Sampai ketemu. Mari Power People, sampai jumpa. Oke, Power People. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya izin share screen. Oke, supaya saya tidak hilang. Hopefully this one is right. Kalau salah nanti saya ganti. For people, terima kasih untuk jangan leave dulu, thank you. Kita punya beberapa agenda pagi ini. Yang pertama mungkin yang paling tadi udah ya. Jadi ingat semuanya SCB ini cuma buka pintu. Selanjutnya for people ambil, simpen, terapkan. Ilmunya banyak di internet, tapi yang paling susah di internet adalah tahu mulai dari mana. Nah, SCB membantu mendukung Power People untuk tahu mulai dari mana. Nah, pagi ini ada dua, mungkin semoga dalam 1 jam selesai. Yang pertama diskusi, kemudian yang kedua soal tugas. Power People saya mau overview sebentar. Jadi komponen utama SCB itu, ini bukan komponen yang tadi ya, bukan komponen siapanya, tapi pembelajarannya. Nah, itu sistem juga nih. Kalau yang tadi dibahas itu kan person yang berpikir sistem. Kalau di sini soal belajarnya itu gimana? Yang pertama ada pembelajaran di kelas, yang kedua ada mentoring. Ini sama komponen utama. Kemudian ada kolaborasi kelompok dan fasilitasi berkelanjutan. Jadi Power People belajar, lalu belajar bersama di kelas ini kan nggak mungkin interaksi dalam kelompok kecil. Masuk ke mentoring, ada mentor-mentor yang memang siap membantu mendukung Power People untuk belajar dan mengarahkan. Lalu basisnya karena di dunia pekerjaan itu kita selalu bekerja sama dengan orang lain. Nah tadi kelihatan ya waktu berpikir sistem banyak orang gitu ya. Sama juga di ini di SCB e-commerce ini kami sangat berharap bahwa Power People itu berkolaborasi dalam kelompok. Nah, bagaimana kami di tim kerja itu semua yang bukan pengajar, bukan mentor. Nah, itu tim kerja. Ada Fasil, ada saya, ada Bu Novi, Bu Betty, Bu Ella, ada Arian, ada Mary. Kami semua menyebut diri tim kerja.
Dan tugas kami adalah membuat semua proses ini, pembelajaran, mentoring, kolaborasi kelompok ini semaksimal mungkin lancar. Nah, yang mengaitkan satu sama lain itu tugas. Nah, kenapa ada tugas? Karena tugaslah tempat Power People itu bisa mengimplementasikan. Jadi kalau di sini cuma bisa bicara berpikir sistem teori, di tugas nanti itu bisa diterapkan jadi jawaban dalam tugas ataupun ketika harus misalnya bangun kolaborasi. Kolaborasi kelompok terbentuk karena ada tugas. Kalau nggak ada tugas nggak ada, gitu ya, nggak akan terbentuk. Demikian juga waktu mentoring. Itu ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya boleh, silakan kapan aja. Nah, ya saya jadi tambahkan gambar ini karena tadi berpikir sistem, ini ada di waktu orientasi. Buat kami senternya semua Power People. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, mungkin kalau misalnya kelihatannya saya banyak bicara, itu sebenarnya demi gitu ya. Kalau bahasa orang Jakarta bilangnya demi ya, demi Power People. Semua diatur, mentor pembimbing dikoordinasikan, mentor tugas dikoordinasikan, pengajar, mentor presentasi, pengajar, fasilitator, dan sebenarnya ada tim kerja di sini ya. Nah, ini malah kurang nih, kurang yang langsung berinteraksi dalam yang sehari-hari, sebenarnya fasilitator yang lain di belakang layar. Itu ya. Oke, jadi kalau saya balik lagi, kami tadi kata-kata kunci dari Pak Andi salah satu lagi adalah interdisipliner. Di Power People udah ketemu di kelompok berbagai prodi. Jadi semua kelompok dirancang supaya lintas prodi dan orangnya itu cukup. Jadi harusnya ada 12. Baik, tapi kita sekarang menghadapi situasi bahwa ternyata banyak kelompok itu kekurangan anggota. Memang waktu surat rekomendasi dan SPTJM itu kita cukup banyak yang akhirnya tidak bisa bergabung karena mereka tidak bisa mengumpulkan kedua surat itu. Dan ya kita udah susah ya dulu, kalau nggak bisa dikontrol oleh kami juga, itu kampus punya keputusan yang berbeda, ya sudahlah. Nah, dengan adanya teman-teman yang mundur, saat ini tuh ada kondisi ini. Ini sudah kami dari tim kerja sudah sampaikan ke narahubung minggu lalu,